Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan channel Deden Hastuti. Di sini aku akan membuat pempek dos, yaitu pempek tanpa ikan tapi menggunakan kaldu udang. Kaldu udang ini aku bikin dari 500 gram udang yang aku ambil kepalanya aja. Jadi kepalanya aku rebus sampai dia menjadi kaldu seperti ini. Nah, ini langsung aja kita masukkan 400 ml kaldu udang. Ya, ini udangnya aku masak tapi kepalanya aku bikin kaldu. Baik, selanjutnya kita langsung aduk aja ini tepung terigu beserta bumbu-bumbunya. Ada kaldu jamur, ada garam. Kita langsung masukkan ke sini ya setelah airnya mendidih. Lalu kita aduk-aduk. Ini apinya jangan besar-besar ya, sedang aja ya, cenderung kecil. Kemudian kita melakukan aduk-aduk terus sampai nanti terigunya akan menjadi adonan yang menggumpal. Ini adalah adonan biang dari si empek-empek dos. Jadi selain menggunakan tepung tapioka, kita juga menggunakan tepung terigu sebagai adonan biangnya. Oke, lanjut ya, kita aduk-aduk terus teman-teman, jangan sampai dia hangus. Dan setelah dia menggumpal seperti adonan ya, seperti ini nih adonannya nih, ini udah oke. Kemudian kita bisa sisihkan. Nah, di wadah lain kita siapkan 5 siung bawang putih, kemudian kita ulek sampai halus ya bawang putihnya. Ini adalah untuk campuran empek-empeknya nih, emang harus pakai bawang putih. Oke, setelah kita haluskan seperti ini ya, kita bisa langsung masukin aja dia ke dalam adonan yang tadi sudah kita buat sebelumnya, yaitu adonan biang. Nah, setelah kita campur, kemudian kita masukkan telur. Di sini aku menggunakan 3 butir telur utuh ya. Dan tangan kita harus bersih nih. Lanjut, setelah tangan kita dibersihkan, kita bisa pakai langsung untuk mengaduk-aduk si adonan biang bersama dengan telur dan bawang putih. Lalu kita masukkan juga ini si tepung tapiokanya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung dimasukkan sekaligus, jadi semuanya harus bertahap. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai dia bisa dibentuk seperti ini, membentuk adonan empek-empek. Kalau tangan kita terasa lengket, kita bisa balur dulu tangan kita dengan tepung tapioka ya, supaya mempermudah kita dalam membentuk si empek-empek. Kali ini aku akan mencoba untuk membentuk empek-empek kapal selam yang kecil aja. Nah, ini seperti ini, kita buat seperti mangkuk, ada lubang. Kemudian setelah membentuk lubang seperti ini, kita bisa tuang telurnya ke dalam empek-empek ini ya, seperti ini. Kita masukkan telurnya ke dalam adonan pempek ini, jangan terlalu banyak ya, supaya dia nantinya tidak akan bocor. Nah, selanjutnya kita pencet-pencet nih bagian atasnya supaya dia tidak bocor dan keluar ketika direbus. Kira seperti ini ya bentuknya ya. Ya, pempek dos ini sangat ekonomis dan lumayan banget untuk dibikin cemilan untuk di rumah ya, atau juga bisa buat jualan karena lumayan untungnya, tidak pakai ikan. Oke, selanjutnya aku akan bikin yang bentuk lenjer. Ini paling gampang. Bentuk lenjer tinggal kita bulat-bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini sampai memanjang. Kemudian nanti harus kita rapihkan bagian ujung-ujungnya. Kira-kira begini ya teman-teman. Kita bentuk semua adonan pempek ini sampai selesai ya. Nah, begini bentuk lenjer. Oke. Baik, setelah itu kita mulai panaskan panci, panaskan air ya. Masak air, kemudian setelah mendidih kita bisa kecilkan apinya, jadi apinya jangan terlalu besar, api sedang saja. Kemudian kita masukkan pempek yang tadi sudah kita bentuk satu persatu. Oke, selanjutnya ini penampakan empek-empek yang sudah matang, maka dia akan mengapung ke atas. Ini berarti sudah matang ya, bisa kita angkat. Nah, buat yang sudah mengapung berarti dia sudah matang. Bagus ya bentuknya ya, seperti empek-empek pada umumnya. Nih,
kita angkat seperti ini, kita tiriskan. Dan selanjutnya ini adalah kita membuat kuah pempeknya, itu kuah cuko. Di sini resepnya aku akan jelaskan di description di bawah ya. Di sini semua bahan-bahannya dihaluskan di blender, kemudian dimasak dengan api sedang juga sampai matang ya, seperti ini ya, sampai mendidih. Ini wanginya benar-benar kuah cuko Palembang sih menurut aku, kalian wajib cobain ya, ini enak banget kuahnya. Nah setelah matang kuahnya, kemudian ini seperti ini harus kita saring karena masih banyak biji-biji cabenya ini ya, kurang cantik. Kalau seperti ini harus kita saring. Jangan lupa ya teman-teman, harus memakai ebi supaya benar-benar mirip sama kuah cuko Palembang. Penggunaan ebi ini sangat wajib ya teman-teman untuk kuah cuko ini, karena bisa menambah aroma dan rasa si cuko. Nah cara menggunakannya adalah kita harus mencuci bersih dulu si ebi ya, kemudian setelah dicuci bersih kita sangrai, baru kemudian di blender atau dihaluskan. Nah setelah kita saring kemudian langsung bisa kita sajikan. Inilah empek-empek dos tanpa ikan, hanya dengan menggunakan kaldu udang, tapi rasanya enak dan sangat worth it, wajib untuk dicoba. Jangan lupa ya teman-teman, coba bikin di rumah karena ini bisa jadi cemilan yang enak, jadi nggak perlu beli-beli jauh-jauh, cukup bikin di rumah, bisa di stok, ditaruh di kulkas tahan sampai 7 hari. Oke, selamat mencoba.